Suara tangisan bayi di rumah mewah itu membuat Ningrum merinding. Tapi yang keluar dari kamar terkunci itu, bukanlah bayi manusia. Kini, ia dipaksa menyusui tuyul haus darah, dan kengerian itu baru permulaan. Apa yang tumbuh di perutnya, jauh lebih menyeramkan dari iblis manapun. Ikuti kisah mengerikan, pesugihan bayi tuyul. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma bacin sampah yang bercampur dengan wangi melati dari pekuburan tak jauh di kaki bukit. Ningrum memeluk lututnya, menatap kerlip bintang yang tampak begitu jauh dari gubuk kecilnya. Di sampingnya, ibu terbatuk-batuk, suaranya serak dan memilukan. Adik lelakinya, Dimas, tidur pulas di tikar lusuh, napasnya terdengar memberat. Sudah hampir 3 bulan batuk Dimas tak kunjung sembuh, dan tabungan keluarga mereka menipis secepat bara api yang padam ditelan embun. Nak, apa kau yakin ingin pergi? Suara ibunya parau, memecah kesunyian. Ningrum mengangguk, sorot matanya teguh. Ini satu-satunya cara, Bu. Di sini tidak ada harapan. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Ia tahu betapa berat keputusan ini. Merantau ke kota besar, Jakarta, adalah sebuah lompatan yang mengerikan bagi gadis desa sepertinya. Belum pernah ia menginjakan kaki di luar kampungnya yang damai. Namun, bayangan wajah pucat Dimas, dan tatapan sendu ibunya, memberinya kekuatan. Ia harus pergi. Ia harus mencari uang. Keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing ketika Ningrum sudah berdiri di tepi jalan raya. Tas kain lusuh tersampir di bahu. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian, sebuah sisir, dan selembar foto keluarga yang sudah pudar. Air mata ibunya membasahi pipinya saat berpamitan. Pelukan Dimas terasa begitu erat, seolah tak ingin melepaskannya. Dengan hati mencelos, Ningrum melambaikan tangan, matanya berusaha menahan bulir air mata yang mendesak keluar. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan kembali dengan membawa harapan. Perjalanan ke Jakarta terasa bagai menembus dimensi lain. Hiruk-pikuk ibu kota, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkasa, dan keramaian yang tak pernah berhenti, membuat Ningrum merasa begitu kecil dan asing. Berkat bantuan tetangga yang sudah lebih dulu merantau, Ningrum berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu bagai istana. Pagar tinggi menjulang, taman luas terhampar dengan bunga-bunga eksotis yang tak pernah ia lihat di desanya. Di dalamnya, perabotan antik berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Ningrum menganga kagum saat pertama kali memasuki pintu utama. Lantai marmer dingin menyentuh kakinya, dan aroma wangi bunga memenuhi setiap sudut ruangan. Ini adalah kemewahan yang bahkan tidak pernah ia impikan. Ia merasa beruntung. Setidaknya di tempat ini ia akan mendapatkan gaji yang cukup untuk mengobati Dimas. Namun, di balik kemegahan itu, Ningrum merasakan aura dingin yang menusuk. Bukan dinginnya pendingin ruangan, melainkan dinginnya sebuah kesepian yang dalam. Apalagi saat ia bertemu dengan majikannya, Nyonya Prayoga. Wanita itu ramping, anggun, dengan rambut hitam tergerai indah, namun wajahnya selalu tampak pucat pasi, seperti tak pernah terkena sinar matahari. Senyumnya nyaris tidak ada, dan sorot matanya datar, kosong, seolah memendam ribuan rahasia. Ia berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik, namun setiap perkataannya terasa seperti perintah mutlak. Tuan Prayoga, sang suami, jarang terlihat. Jikapun ada, ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi buku-buku tebal. Ia pria yang ramah, namun ada semacam kepatuhan yang berlebihan pada istrinya. Seolah ia hidup dalam bayang-bayang Nyonya Prayoga. Ningrum ditempatkan di sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamar itu sederhana, namun bersih, dengan ranjang yang nyaman dan jendela kecil menghadap taman. Ia bersyukur. Ini jauh lebih baik dari gubuknya di desa. Ia berusaha keras beradaptasi dengan rutinitas baru. Mencuci pakaian dengan mesin yang canggih, membersihkan perabotan mahal, dan memasak makanan yang belum pernah ia santap. Semuanya terasa asing, namun ia berusaha belajar dengan cepat. Malam hari, setelah semua pekerjaan usai, Ningrum sering duduk di ambang jendela kamarnya, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Rasa rindu pada kampung halaman, pada wajah ibu dan Dimas, seringkali menyeruak tak tertahankan. Namun, ia selalu memejamkan mata, menguatkan hati. Ia harus bertahan. Ia punya tujuan. Sesekali, dari kejauhan,
Ningrum mendengar suara aneh. Terkadang seperti bisikan samar yang dibawa angin, terkadang seperti rintihan pelan yang nyaris tak terdengar. Suara itu selalu datang dari arah kamar di ujung koridor lantai 2, sebuah kamar yang selalu tertutup rapat dan terkunci. Ningrum mencoba tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya suara rumah tua yang berderit, atau mungkin suara tikus. Namun, ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya merinding, sebuah nada yang begitu pilu dan menakutkan, seolah ada yang terperangkap di sana. Ia berusaha menepisnya, berharap itu hanya imajinasinya saja. Bulan berganti, Ningrum semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah megah keluarga Prayoga. Ia mulai hafal letak setiap sudut rumah, setiap benda antik yang harus dibersihkan, dan setiap kebiasaan kecil majikannya. Gaji yang ia terima setiap bulan dikirimkan langsung ke desa, dan kabar dari ibunya selalu membawa kelegaan. Batuk Dimas berangsur membaik, dan mereka akhirnya bisa membeli beras yang lebih baik. Senyum tipis seringkali tersungging di bibir Ningrum saat membayangkan Dimas bermain kembali, ceria seperti dulu. Namun, kelegaan itu selalu berumur pendek, dihantam oleh keganjilan-keganjilan yang semakin sering ia temui. Nyonya Prayoga, si majikan, adalah misteri yang tak terpecahkan. Setiap malam, terutama setelah lewat tengah malam, wanita itu menghilang. Ningrum sering melihatnya berjalan pelan menuju kamar di ujung koridor lantai 2, yang selalu terkunci rapat. Kamar itu adalah satu-satunya ruangan di rumah ini yang tak pernah ia sentuh, tak pernah ia bersihkan. Ada aura aneh yang terpancar dari pintu kayu gelap itu, seolah melarang siapapun mendekat. Suatu dini hari, Ningrum terbangun oleh rasa haus yang teramat sangat. Ia memutuskan untuk ke dapur mengambil air. Saat melewati lorong gelap di lantai 2, ia mendengar bisikan-bisikan samar dari balik pintu kamar terlarang. Bukan bisikan manusia, melainkan suara-suara aneh yang tak bisa ia pahami. Kadang terdengar seperti desisan, kadang seperti rengekan pelan yang menyerupai tangisan bayi, namun begitu serak dan asing. Jantung Ningrum berdebar tak karuan. Ia mempercepat langkah, rasa takut menjalari setiap sarafnya. Ia mencoba bertanya kepada Bei Surti, asisten rumah tangga senior yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Bei, itu kamar siapa di ujung sana? Kok sering kedengaran suara-suara aneh? Tanyanya suatu siang, saat mereka berdua sedang menjemur pakaian. Bei Surti terdiam sesaat, matanya melebar sedikit, lalu dengan cepat ia mengalihkan pandangan. Bukan siapa-siapa, Ning. Itu cuma suara angin, mungkin. Sudah, jangan banyak bertanya. Nanti kena tegur nyonya. Suaranya terdengar tegang, dan raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang jelas. Ningrum mencoba bertanya pada Pak Herman, sopir pribadi keluarga Prayoga. Pak Herman hanya menggelengkan kepala, wajahnya pucat. Lebih baik tidak usah tahu, Ning. Jangan pernah mendekat ke kamar itu. Itu bukan urusan kita. Reaksi mereka hanya menambah kecurigaan Ningrum. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, sesuatu yang mereka semua sembunyikan. Kejanggalan itu mulai merambat ke setiap sendi kehidupannya. Ningrum merasa seolah diawasi. Dari sudut mata, ia sering merasa ada bayangan melintas cepat, padahal tidak ada siapa-siapa. Suara-suara di malam hari menjadi lebih sering dan jelas. Kadang-kadang ia bersumpah mendengar namanya dipanggil, bisikan lirih yang datang dari balik dinding. Tidur Ningrum tidak lagi nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada tekanan di dadanya, seolah ada beban tak kasat mata yang menghimpit. Setiap sudut rumah yang semula megah dan indah, kini terasa dingin dan mencekam. Terutama pada malam hari, suasana rumah seolah berubah, diselimuti aura misterius yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu-lampu seringkali berkedip sendiri, dan suara-suara aneh, seperti barang jatuh atau gesekan benda, sering terdengar dari lantai atas, padahal semua orang sudah terlelap. Rasa takut mulai menggerogoti Ningrum. Ia tahu ia tidak boleh mencari tahu lebih jauh, namun rasa penasaran bercampur cemas terus mendesaknya. Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga Prayoga? Mengapa semua orang tampak begitu ketakutan? Dan apa isi kamar terlarang di ujung koridor itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menghantuinya siang dan malam. Ia tahu, cepat atau lambat, tabir misteri itu akan terbuka, dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi kebenaran yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, teror yang selama ini hanya berupa bisikan dan bayangan, akhirnya menampakkan wujudnya.
Sekitar pukul 2 dini hari, Ningrum terbangun dengan jantung berdebar kencang. Kali ini, bukan suara samar atau rintihan pelan yang ia dengar, melainkan tangisan bayi yang sangat jelas dan pilu, memenuhi seluruh ruangan. Suara itu berasal dari kamar terlarang di ujung koridor lantai 2. Tangisan itu tidak seperti tangisan bayi normal. Ada nada kesakitan, keputusasaan, dan entah mengapa, rasa lapar yang mengerikan di dalamnya. Rasa ingin tahu Ningrum, yang selama ini tertahan oleh rasa takut, kini mendominasi. Ia tahu ini gila, tahu ia seharusnya tetap di kamar, meringkuk di balik selimut. Namun, tangisan itu begitu memilukan, seolah memohon pertolongan. Dengan langkah gemetar, Ningrum bangkit dari ranjangnya. Kaki telanjangnya menyentuh lantai marmer yang dingin, mengirimkan sensasi menggigil ke seluruh tubuhnya. Ia berjalan perlahan, mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri. Koridor lantai 2 gelap gulita, hanya disinari pantulan cahaya rembulan yang samar dari jendela besar. Suara tangisan itu semakin keras seiring ia mendekat. Akhirnya, Ningrum tiba di depan pintu kamar terlarang. Matanya membelalak. Pintu itu, yang selalu terkunci rapat, kini terbuka sedikit, hanya selebar celah kecil. Sebuah garis cahaya kuning samar terlihat dari dalamnya, disusul dengan aroma aneh yang menusuk hidung, campuran wangi bunga melati yang pekat dan bau amis yang tak dapat ia definisikan. Jantung Ningrum berpacu, memukul rusuknya begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya sendiri. Rasa takut mencekiknya. Namun suara tangisan itu, yang kini terdengar lebih dekat dan lebih putus asa, seolah menariknya maju. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu lebih lebar. Seketika, pemandangan di dalamnya membuat napasnya tercekat. Kamar itu tidak seperti kamar tidur biasa. Dindingnya dicat hitam pekat, dan di tengah ruangan, diletakkan sebuah sesajen besar di atas meja kayu ukiran yang dihiasi bunga-bunga melati segar dan dupa yang mengepulkan asap. Cahaya remang-remang hanya berasal dari beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan menari yang mengerikan di dinding. Di tengah semua itu, Nyonya Prayoga berlutut di lantai, tubuhnya condong ke depan. Wajah pucatnya terlihat semakin mengerikan dalam cahaya lilin, matanya terpejam seolah sedang berkonsentrasi penuh. Di tangannya, ia memegang sebuah botol susu kaca yang berisi cairan kental berwarna merah keruh. Dan yang paling mengejutkan, di hadapan Nyonya Prayoga, sesosok makhluk kecil dengan kulit kehijauan, tubuh kurus kering, dan dua mata merah menyala yang bersinar tajam dalam kegelapan, sedang menghisap rakus isi botol susu itu. Makhluk itu, yang tak lain adalah tuyul, terlihat begitu mengerikan dan nyata. Kukunya panjang dan tajam, giginya runcing, dan rambutnya tipis, hanya beberapa helai saja. Tangisan pilu yang didengar Ningrum rupanya adalah rengekan makhluk itu yang tengah lapar. Nyonya Prayoga terlihat begitu lemah, dahinya berkeringat, seolah aktivitas memberi makan tuyul itu menguras seluruh tenaganya. Ningrum mundur selangkah, rasa mual menghantam perutnya. Pikirannya kosong, hanya ada satu kata yang berulang-ulang di benaknya. Tuyul. Semua kejanggalan, semua suara aneh, semua misteri tentang kamar terlarang itu, kini terjawab dalam satu adegan mengerikan di hadapannya. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Tanpa sengaja, tangan Ningrum menyenggol sebuah vas bunga antik yang diletakkan di meja kecil di dekat pintu. Vas itu jatuh dengan suara pecah yang keras, memecah kesunyian malam. Nyonya Prayoga terkesiap. Matanya yang semula terpejam, kini terbuka lebar. Ia menoleh ke arah Ningrum, tatapan matanya menusuk, dipenuhi kemarahan yang membara dan ancaman dingin yang begitu mengerikan hingga membuat Ningrum jatuh terduduk di lantai, lututnya lemas tak bertulang. Teror itu kini menatapnya langsung. Dan Ningrum tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dinginnya pagi merayap masuk ke dalam tulang Ningrum, namun bukan itu yang membuatnya menggigil. Ketakutan semalam, gambaran tuyul yang menghisap botol susu dan tatapan mata Nyonya Prayoga yang bagai belati, masih menempel erat di benaknya. Ia tidak bisa tidur lagi setelah insiden itu. Setiap bayangan di sudut kamar terasa seperti tuyul yang mengintai, setiap hembusan angin seolah bisikan jahat yang memanggilnya. Sekitar pukul 7 pagi, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, suara ketukan pintu terdengar. Pelan namun tegas. Ningrum menahan napas. Ia tahu ini bukan Bei Surti yang biasa membangunkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di sana, berdiri Pak Herman, sang sopir, dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Nona Ningrum,
Anda dipanggil Nyonya dan Tuan di ruang kerja, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Ada nada kasihan dan ketakutan yang jelas di matanya. Jantung Ningrum berdegup kencang. Ini dia. Momen yang ia takutkan akhirnya tiba. Dengan langkah terseok, seolah kakinya terbebani timah, Ningrum mengikuti Pak Herman. Setiap jejak kakinya di lantai marmer terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Lorong-lorong rumah yang kemarin ia kagumi, kini terasa mencekam. Dinding-dindingnya seolah mengawasinya dengan pandangan menghakimi. Ruang kerja Tuan Prayoga terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Tirai-tirai tebal menutupi jendela, menghalau cahaya matahari pagi, membuat ruangan itu remang-remang. Nyonya Prayoga duduk tegak di sofa tunggal, mengenakan gaun sutra berwarna gelap yang semakin menonjolkan kulitnya yang pucat. Matanya menatap Ningrum dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi, seolah Ningrum hanyalah sebuah objek tak bernyawa. Di sampingnya, Tuan Prayoga duduk diam di kursi kulitnya yang besar, menatap ke arah meja, jarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan kayu mahoni. Wajahnya kosong, seolah jiwanya telah lama diambil. Duduklah, Ningrum. Suara Nyonya Prayoga datar, namun penuh otoritas. Ningrum patuh, duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu, menjaga jarak sejauh mungkin. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Nyonya Prayoga secara langsung. Aroma dupa dan melati yang semalam ia cium di kamar terlarang, kini tercium samar di ruangan ini, membuat perutnya mual. Kau sudah melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat, Nyonya Prayoga memulai. Suaranya rendah dan menusuk. Dan karena itu, kau harus mengerti konsekuensinya. Ningrum mengangkat kepala sedikit, menatap Nyonya Prayoga dengan ketakutan yang jelas terpancar di matanya. Nyonya, saya tidak sengaja. Saya bersumpah tidak akan memberitahu siapa-siapa. Nyonya Prayoga tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Itu tidak cukup, Ningrum. Kau sudah menjadi bagian dari rahasia kami. Rahasia yang telah menjaga kekayaan keluarga kami selama puluhan tahun. Ia lalu menjelaskan, dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Ningrum merinding, tentang pesugihan tuyul yang mereka lakukan. Tentang bagaimana tuyul itu, yang disebut penjaga kekayaan, membutuhkan tumbal berupa darah dan energi. Sudah bertahun-tahun aku yang memberi makan dia, lanjut Nyonya Prayoga. Suaranya sedikit bergetar, menunjukkan kelelahan yang nyata. Tapi tubuhku sudah terlalu lemah. Dia membutuhkan lebih. Dan aku tidak lagi bisa memberikannya. Nyonya Prayoga lalu melayangkan pandangannya ke arah Ningrum. Tatapan itu begitu tajam, seolah menelanjangi jiwanya. Kau, Ningrum, kau punya energi muda. Kau punya apa yang dia butuhkan. Kau akan menggantikan posisiku. Seketika, dunia Ningrum terasa runtuh. Apa? Menggantikan Nyonya? Maksudnya, memberi makan makhluk itu. Suaranya tercekat. Ia bisa merasakan air mata mulai mendesak di pelupuk matanya. Tepat sekali, Nyonya Prayoga mengangguk pelan. Setiap malam, kau akan datang ke kamar itu dan memberinya makan. Dengan botol susu yang sudah kami siapkan. Air mata Ningrum akhirnya tumpah. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak bisa. Ia mencoba membantah, tubuhnya gemetar hebat. Pikiran tentang makhluk mengerikan itu, tangisan pilunya, dan sensasi dingin yang akan ia rasakan, membuat ia ingin berteriak dan lari sejauh mungkin. Nyonya Prayoga hanya menatapnya dengan tenang, tanpa ekspresi. Kau tidak punya pilihan, Ningrum. Ia lalu mengeluarkan selembar foto lusuh dari dalam laci meja. Itu adalah foto keluarga Ningrum, yang diambil saat lebaran tahun lalu. Ibu dan Dimas tersenyum lebar di sana. Apakah kau ingin sesuatu terjadi pada mereka? Nyonya Prayoga berbisik, suaranya mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Adikmu yang sakit-sakitan itu, atau mungkin ibumu yang renta, akan sangat disayangkan jika sesuatu yang buruk menimpa mereka. Bukan? Ningrum terkesiap. Wajahnya memucat pasi. Ancaman itu langsung menembus jantungnya. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang keselamatan keluarganya di desa. Tubuhnya lemas. Semua perlawanan lenyap seketika. Ia terjebak. Terjebak dalam jebakan mengerikan yang tak pernah ia bayangkan. Tidak ada jalan keluar. Ia harus menuruti mereka. Malam pertama adalah neraka yang nyata.
Setelah matahari terbenam dan Nyonya Prayoga memastikan semua pelayan sudah masuk ke kamar masing-masing, Ningrum dipanggil. Langkahnya terasa berat. Setiap inci perjalanan menuju kamar terlarang itu dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Udara di dalam kamar itu terasa lebih dingin, diselimuti aroma melati dan amis yang kini menusuk sampai ke ulu hati Ningrum. Lilin-lilin kembali dinyalakan, memancarkan bayangan berkedip yang menari-nari di dinding hitam pekat, seolah sedang mengejeknya. Nyonya Prayoga berdiri di samping meja sesajen, matanya yang dingin mengawasi setiap gerak-gerik Ningrum. Di tangannya, sudah ada sebotol susu kaca berisi cairan kental berwarna merah keruh, persis seperti yang ia lihat semalam. Ini, kata Nyonya Prayoga, menyerahkan botol itu kepada Ningrum. Berikan padanya. Jangan takut. Dia tidak akan menyakitimu, selama kau memberinya apa yang dia mau. Tangan Ningrum gemetar saat menerima botol itu. Kaca dingin botol terasa membeku di tangannya. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh di telinga. Dengan paksa, Nyonya Prayoga mendorongnya agar berlutut di depan meja sesajen. Panggil dia, perintah Nyonya Prayoga. Suaranya nyaris berbisik. Panggil dia dengan pikiranmu. Dia akan datang. Ningrum memejamkan mata, berusaha mengabaikan rasa mual dan takut yang mendera. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil dalam hati, "Datanglah, datanglah." Tidak sampai semenit, hembusan angin dingin menyapu kakinya. Bola-bola mata merah menyala muncul dari balik kegelapan di sudut ruangan, bergerak pelan, mendekat. Sesosok tuyul dengan kulit kehijauan dan tubuh kurus kering itu kini berada tepat di hadapannya. Tingginya sekitar pinggang Ningrum saat berlutut. Mata merahnya menatap lurus ke arah botol susu di tangan Ningrum, memancarkan rasa lapar yang tak terpuaskan. Tuyul itu merangkak naik ke meja sesajen, lalu dengan gerakan cepat, ia mengambil posisi di depan botol. Ningrum menahan napas saat makhluk itu menempelkan mulutnya ke dot botol. Ia bisa merasakan sensasi aneh yang menjalar dari botol, menembus tangannya, lalu merambat ke seluruh tubuhnya. Itu bukan hanya susu yang dihisapnya. Saat tuyul itu mulai menghisap, Ningrum merasakan sensasi yang mengerikan, bukan hanya isi botol yang berkurang, melainkan seperti ada sesuatu yang ditarik dari dalam dirinya. Dingin, hampa, dan menyakitkan. Setiap tarikan napas tuyul itu seolah menguras energinya, membuatnya merasa lemas, pusing, dan tiba-tiba kehilangan kesadaran diri. Ia merasa seperti ada lubang menganga di dadanya, tempat energinya disedot keluar. Tubuhnya bergetar, kulitnya terasa dingin dan merinding. Proses itu terasa begitu lama, padahal mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Setelah tuyul itu kenyang, ia melepaskan dot botol, mengeluarkan suara kekenyangan yang serak, lalu dengan cepat menghilang kembali ke dalam kegelapan, seolah tak pernah ada. Botol susu yang kini kosong terasa ringan di tangan Ningrum, seolah semua isinya, dan sebagian dari dirinya, telah lenyap. Nyonya Prayoga mendekat, menatap Ningrum dengan tatapan menilai. "Kau sudah tahu rasanya sekarang," ujarnya, suaranya tanpa emosi. "Ini akan menjadi rutinitasmu setiap malam." Malam demi malam, siksaan itu terus berlanjut. Setiap kali tuyul itu menghisap, Ningrum merasakan sensasi yang sama. Ditarik, dikuras, dihabisi. Tubuhnya mulai menunjukkan efeknya. Wajahnya semakin pucat, bibirnya membiru, dan lingkaran hitam tebal muncul di bawah matanya. Berat badannya menurun drastis, membuat tulang-tulangnya semakin menonjol. Ia mencoba menutupi kondisinya dengan memakai pakaian yang lebih longgar, berusaha tersenyum saat berpapasan dengan Tuan Prayoga atau Bei Surti. Namun, Nyonya Prayoga selalu mengawasinya dengan tatapan tajam dan curiga, seolah tahu persis apa yang terjadi pada tubuh Ningrum. Ningrum berusaha mencari celah untuk melarikan diri, namun ancaman Nyonya Prayoga terhadap keluarganya selalu menjadi belenggu yang tak terlihat. Setiap malam, ia tidur dengan ketakutan, menunggu datangnya waktu untuk menghadapi makhluk mengerikan itu lagi. Ia merasa terperangkap, jiwanya tertekan, dan tubuhnya perlahan-lahan terkuras, menyisakan cangkang kosong yang semakin hari semakin lemah. Kondisi Ningrum terus memburuk dari hari ke hari. Wajahnya yang dulu berseri, kini cekung dan pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, seolah ia tak pernah tidur nyenyak. Sebenarnya memang begitu. Setiap malam, setelah menyusui tuyul, ia hanya bisa memejamkan mata sebentar, diserang mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, tuyul itu merangkak di sekujur tubuhnya,
menghisap sesuatu langsung dari kulitnya. Atau kadang, ia bermimpi tentang rahimnya yang kosong, diisi oleh sesuatu yang dingin, gelap, dan tak terlihat, yang terus tumbuh dan membesar. Ia akan terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah, dan rasa hampa yang menusuk di dadanya. Bukan hanya mimpi buruk, di siang hari pun teror itu seolah mengikutinya. Ningrum sering mendengar bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya, seperti desiran angin yang lewat di telinganya. Suara itu begitu samar, namun cukup jelas untuk membuatnya menoleh dan mencari tahu sumbernya. Namun, tak pernah ada siapa-siapa. Kadang, ia merasa seperti ada sentuhan dingin di punggungnya, atau embusan napas di lehernya, padahal ia sendirian di dapur atau di taman. Pikirannya kacau, antara percaya atau tidak pada apa yang ia alami. Apakah ini nyata? Atau hanya efek dari kelelahan dan tekanan mental yang luar biasa? Nyonya Prayoga, si majikan, seolah tak peduli dengan perubahan drastis pada penampilan dan kesehatan Ningrum. Matanya yang tajam selalu mengawasi, seolah menikmati penderitaan Ningrum. Terkadang, saat Ningrum terlihat sangat lemah, Nyonya Prayoga akan tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum itu terasa lebih dingin daripada es. Seolah Nyonya Prayoga tahu sesuatu yang lebih dalam tentang apa yang terjadi pada Ningrum. Ningrum mulai menarik diri. Ia menjadi pendiam, jarang berbicara dengan Bei Surti atau Pak Herman. Mereka pun terlihat menghindarinya, seolah takut ketularan kutukan yang menimpa dirinya. Ia makan sedikit, hanya untuk mempertahankan tenaga agar tidak pingsan. Setiap kali makan, ia merasa mual, seolah tubuhnya menolak makanan. Semua pekerja lain melihat perubahan ini, namun tak ada yang berani bertanya atau menunjukkan simpati. Rumah megah ini, dengan segala kemewahannya, kini terasa seperti penjara horor yang menyesakan. Rasa hampa yang ia rasakan setiap setelah memberi makan tuyul, perlahan-lahan berubah menjadi kekosongan yang tak terbatas. Bukan hanya energi fisiknya yang terkuras, tetapi juga semangat hidupnya, kebahagiaannya. Ia merasa jiwanya perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya, meninggalkan sebuah cangkang kosong yang hanya bisa menjalankan perintah. Dalam keputusasaan yang mendalam, Ningrum mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Ia sering memikirkan rencana pelarian saat malam tiba, saat semua orang terlelap. Namun, setiap kali ia memikirkan langkah pertama, ancaman Nyonya Prayoga tentang keluarganya di desa selalu terngiang di telinganya. Kata-kata itu seperti rantai tak terlihat yang mengikatnya. Ia tidak bisa mengambil risiko itu. Jika ia kabur dan Nyonya Prayoga menepati ancamannya, siapa yang akan melindungi ibu dan Dimas? Bayangan adik kecilnya yang sakit, wajah ibunya yang menua, selalu membuatnya mengurungkan niat. Ningrum merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. Ia tidak bisa maju, dan ia tidak bisa mundur. Ia hanya bisa menuruti, setiap malam menyongsong makhluk mengerikan itu, dan setiap pagi terbangun dengan sisa-sisa mimpi buruk dan rasa hampa yang semakin mendalam. Ia putus asa. Sangat putus asa. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam lingkaran setan ini. Namun, ia tidak tahu bahwa kengerian yang ia alami hanyalah permulaan. Minggu-minggu berlalu dengan penderitaan yang konstan. Ningrum sudah kehilangan hitungan berapa kali ia menyusui tuyul itu. Setiap kali makhluk itu menghisap, ia merasakan tarikan yang sama, dingin, dan menguras. Tapi belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Sensasi tarikan itu terasa lebih dalam, lebih menusuk, seolah bukan hanya energi yang diambil, melainkan ada ruang kosong di dalam dirinya yang perlahan-lahan diisi dengan sesuatu yang lain. Selain kelelahan ekstrim dan wajahnya yang semakin pucat pasi, Ningrum mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Perutnya, yang seharusnya rata karena ia jarang makan dan tubuhnya semakin kurus, justru terasa sedikit membuncit. Pada awalnya, ia mengira itu hanya efek kembung akibat stres atau mungkin karena perutnya kosong terlalu lama. Ia mencoba mengabaikannya, berharap itu hanya perasaan saja. Namun, seiring waktu, perubahan itu semakin nyata. Pakaian kerjanya yang longgar, terutama bagian pinggang, mulai terasa sesak. Ia harus melonggarkan ikatannya agar merasa nyaman. Suatu pagi, saat ia sedang membersihkan kamar mandi utama, Ningrum berdiri di depan cermin besar. Matanya menatap pantulan dirinya dengan nanar. Tubuhnya memang sangat kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya terlihat seperti kertas. Namun,
Ada tonjolan kecil yang jelas terlihat di area perutnya. Bukan lemak, melainkan seperti gumpalan keras di bawah kulit. Ia mengangkat tangannya, menyentuh perutnya dengan ragu. Dingin. Dan ada sensasi aneh di dalamnya, seperti desiran halus, namun begitu samar sehingga ia tak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasinya. Ia mencoba menekan perutnya sedikit, dan rasa pegal yang aneh langsung terasa. Apa ini? Ini bukan kelelahan biasa, bukan kembung. Ini sesuatu yang lain. Yang lebih menakutkan, saat ia menatap lebih lama ke cermin, mata Ningrum sendiri memancarkan kilatan aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada semacam aura gelap, samar-samar namun terasa, mengelilingi dirinya. Bukan aura kelelahan, melainkan sesuatu yang lebih dingin, lebih asing. Ia merasa seperti melihat orang lain di cermin, bukan dirinya yang dulu. Ketakutan baru mulai merayap dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar memberi makan tuyul. Ini lebih dari itu. Ia ingat sensasi tarikan yang dalam setiap kali tuyul itu menghisap. Apakah itu bukan hanya menguras? Mungkinkah ada sesuatu yang lain yang masuk ke dalam dirinya? Tuyul itu tidak hanya mengambil, tetapi juga memberikan sesuatu. Pikirannya kalut. Ia mencoba mencari penjelasan logis, namun tak ada satupun yang masuk akal. Ia tak pernah berhubungan dengan siapapun, dan ia yakin 100% ia tidak hamil. Ini pasti ada kaitannya dengan tuyul itu, dengan pesugihan mengerikan keluarga Prayoga. Tapi bagaimana? Dan apa yang sebenarnya tumbuh di dalam dirinya? Ningrum mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, samar-samar pada awalnya, seperti denyutan halus. Kemudian, sensasi itu menjadi lebih jelas, seperti tendangan kecil, sangat lembut, namun nyata. Jantungnya mencelos. Ini gila. Ini tidak mungkin. Tapi perutnya semakin membesar, dan sensasi itu semakin sering ia rasakan. Nyonya Prayoga, yang selalu tampak mengawasinya, seolah menyadari perubahan ini. Kadang, saat Ningrum berpapasan dengannya, Nyonya Prayoga akan menatap perutnya dengan senyum tipis yang penuh misteri, seolah ia tahu rahasia yang tersembunyi di balik kain baju Ningrum. Tatapan itu membuat Ningrum merinding, menyadari bahwa Nyonya Prayoga pasti tahu apa yang terjadi. Wanita itu pasti sudah merencanakannya. Rasa takut Ningrum kini bercampur dengan kemarahan yang membara. Ia bukan lagi sekadar korban yang pasrah. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang bukan miliknya, dan itu adalah hasil dari kekejaman majikannya. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus menghentikan ini sebelum terlambat. Ketakutan dan amarah kini bercampur aduk di benak Ningrum. Perubahan pada tubuhnya, desiran aneh di perutnya, dan tatapan penuh rahasia dari Nyonya Prayoga, semuanya menuntunnya pada satu kesimpulan mengerikan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar memberi makan tuyul. Ia harus tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa mengerikan itu. Tekadnya kini bulat. Ia harus menemukan jawaban. Suatu siang, saat Nyonya Prayoga pergi arisan dan Tuan Prayoga terkunci di ruang kerjanya, Ningrum memutuskan untuk bertindak. Ia tahu Tuan Prayoga memiliki perpustakaan pribadi yang luas, dipenuhi buku-buku tebal yang jarang disentuh. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyelinap masuk ke ruang kerja itu. Aroma kertas tua dan debu langsung menyergap indranya. Rak-rak buku menjulang tinggi, berisi ribuan judul yang tak ia mengerti. Ia mulai mencari, tangannya meraba-raba sampul buku yang berjejer rapi. Mata Ningrum menyapu setiap judul, mencari petunjuk apapun yang mungkin terkait dengan apa yang ia alami. Butuh waktu lama, dan ia mulai putus asa. Saat ia hendak menyerah, matanya menangkap sebuah buku kuno yang tersembunyi di balik tumpukan majalah lama. Sampulnya terbuat dari kulit tebal berwarna gelap, dengan ukiran simbol-simbol aneh yang tampak mengerikan. Judulnya, ditulis dengan tinta emas yang pudar. Tak dapat ia baca karena menggunakan aksara kuno. Namun, ada aura gelap yang terpancar dari buku itu. Dengan tangan gemetar, Ningrum menarik buku itu keluar. Beratnya tidak main-main. Ia membawanya ke meja terdekat, dan dengan hati-hati membukanya. Halaman-halaman di dalamnya terbuat dari perkamen usang, dipenuhi tulisan tangan yang kecil dan rapi, serta ilustrasi-ilustrasi mengerikan tentang makhluk-makhluk gaib. Bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Indonesia biasa, melainkan bahasa Jawa kuno yang bercampur dengan bahasa Sanskerta. Ningrum hanya bisa memahami beberapa kata kunci, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding.
Ia menemukan bagian yang menggambarkan ritual-ritual pesugihan, tentang tumbal, dan bagaimana cara memelihara tuyul. Jantungnya berdegup kencang saat membaca bagian tentang wadah untuk melahirkan entitas dari dunia lain. Ada deskripsi tentang tanda-tanda wadah yang mirip sekali dengan gejala yang ia alami, kelelahan ekstrim, kulit pucat, dan yang paling mengerikan, perut yang membuncit tanpa sebab yang jelas, serta sensasi ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pikiran Ningrum kalut. Sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan menghantamnya. Tuyul itu bukan hanya menghisap darahnya. Tuyul itu adalah perantara. Makhluk itu telah menanamkan sesuatu ke dalam dirinya, menjadikannya wadah untuk kelahiran kembali entitas yang jauh lebih kuat dan jahat daripada tuyul itu sendiri. Itu sebabnya Nyonya Prayoga terlihat begitu lemah, karena dia hanya seorang perantara yang sudah tidak sanggup lagi. Dia memerlukan wadah baru yang lebih subur, lebih muda. Ningrum bukanlah sekadar pengganti untuk memberi makan tuyul. Ia adalah kurban utama, inkubator hidup untuk sebuah kelahiran yang mengerikan. Selama ini, Nyonya Prayoga telah merencanakannya. Wanita itu tahu Ningrum akan menjadi wadah sempurna, dengan tubuhnya yang muda dan energinya yang belum terkuras oleh dunia. Itulah alasan mengapa Nyonya Prayoga memilih Ningrum, bukan hanya sebagai asisten rumah tangga, tetapi sebagai bagian penting dari ritual mengerikan ini. Rasa takut yang sebelumnya ia rasakan kini berubah menjadi kemarahan yang membara dan tekad yang membaja. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi alat untuk melahirkan kejahatan ke dunia. Ia harus melarikan diri, demi hidupnya, demi jiwanya, dan demi apapun yang kini tumbuh di dalam dirinya, yang ia tahu bukan miliknya. Ningrum merapatkan buku itu, menyembunyikannya kembali ke tempat semula. Ia tahu, mulai malam ini, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Tekad untuk melarikan diri kini membakar semangat Ningrum, mengalahkan rasa takut yang selama ini membelenggunya. Setelah membaca buku kuno itu, ia tahu ia tak punya banyak waktu. Setiap detik di rumah Prayoga adalah ancaman bagi dirinya dan entitas yang kini bersemayam di perutnya. Ia harus pergi, apapun risikonya. Malam itu, saat rembulan samar-samar bersinar di langit Jakarta, Ningrum berpura-pura tidur nyenyak. Ia menunggu, jantungnya berdebar kencang setiap kali mendengar suara di luar kamarnya. Pukul 1 dini hari, ia mendengar langkah kaki Nyonya Prayoga menjauh, kemungkinan menuju kamar terlarang untuk ritual malamnya. Ini adalah kesempatannya. Dengan sangat hati-hati, Ningrum beranjak dari ranjang. Ia hanya mengenakan pakaian yang ia pakai siang hari, tidak membawa apapun kecuali selembar uang 100 ribuan yang ia sembunyikan di dalam lipatan branya. Itu adalah sisa gaji bulan lalu yang belum sempat ia kirim ke desa. Tasnya, pakaiannya, bahkan foto keluarganya, semuanya harus ia tinggalkan. Tidak ada waktu untuk itu. Ia membuka pintu kamarnya pelan, memastikan tidak ada suara sedikit pun. Lorong terasa begitu panjang dan gelap. Setiap bayangan di dinding tampak seperti mata yang mengawasinya. Ningrum berjalan jinjit, menahan napas, berusaha sebisa mungkin tidak membuat suara. Suara-suara aneh yang dulu ia dengar kini terasa lebih nyata. Bisikan-bisikan samar seolah mengelilinginya, menyebut namanya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan hanya dari suhu ruangan, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata, seolah entitas di dalam dirinya merespons ketakutannya dan ketegangan di sekitarnya. Ia harus melewati dapur, lalu pintu belakang yang mengarah ke taman. Di dapur, ia nyaris saja menjatuhkan tumpukan piring. Tangannya gemetar. Namun ia berhasil menyeimbangkannya sebelum piring-piring itu menimbulkan suara. Setiap detak jam di dinding terasa begitu keras, seolah mengumumkan keberadaannya. Setelah melewati dapur, Ningrum berhasil mencapai pintu belakang. Kunci gemboknya sudah ia pelajari beberapa hari belakangan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan anak kunci, memutar pelan. Bunyi, klik, yang kecil terasa begitu memekakan telinga dalam kesunyian malam itu. Ia membuka pintu perlahan, hanya cukup untuk tubuhnya bisa lewat. Angin malam langsung menyambutnya. Di luar, taman yang luas membentang, dihiasi lampu-lampu taman yang redup. Namun, pagar rumah keluarga Prayoga menjulang tinggi, dengan kawat berduri di puncaknya. Ningrum tahu ia harus memanjatnya. Itu satu-satunya jalan keluar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ningrum mendekati pagar. Ia memanjat, tangannya mencengkeram besi-besi dingin.
Setiap gerakannya menimbulkan suara gesekan kecil yang terasa begitu keras. Jari-jarinya terasa perih tergesek kawat. Namun ia tak peduli. Ia harus keluar dari sini. Perutnya yang membuncit sedikit menyulitkannya. Namun ia terus memaksakan diri. Saat ia mencapai puncak pagar, pandangannya menyapu jalanan sepi di luar. Kebebasan terasa begitu dekat. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah rumah. Langkah kaki yang tergesa-gesa. Nyonya Prayoga. Ketakutan mencekiknya. Nyonya Prayoga pasti menyadari kepergiannya. Dengan panik, Ningrum menjatuhkan diri dari pagar. Tubuhnya mendarat dengan tidak sempurna di rerumputan. Pergelangan kakinya terasa sakit, namun ia tidak peduli. Ia bangkit, tertatih-tatih, dan mulai berlari sekuat tenaga. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Malam gelap gulita, dan jalanan sepi. Ningrum terus berlari, napasnya terengah-engah, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia tidak menoleh ke belakang, terus berlari menjauhi rumah neraka itu. Ia harus bertahan. Demi dirinya, dan demi kehidupan yang kini bersemayam di dalam tubuhnya, apapun itu. Ningrum terus berlari tanpa tujuan, napasnya tersengal, dan paru-parunya terasa seperti terbakar. Pergelangan kakinya berdenyut sakit, namun rasa takut akan dikejar Nyonya Prayoga jauh lebih besar. Ia berlari hingga kakinya lemas. Berhenti hanya ketika ia yakin sudah cukup jauh dari rumah megah yang menjadi penjara nerakanya itu. Ia menemukan dirinya di sebuah gang sempit, gelap, dan berbau amis. Di sekelilingnya hanya ada tumpukan sampah dan tembok-tembok kusam. Langit masih gelap, dan dinginnya udara dini hari menusuk tulang. Ningrum terduduk lemas di tanah, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Air mata kembali membanjiri pipinya. Kali ini bukan hanya air mata ketakutan, tetapi juga keputusasaan yang mendalam. Ia berhasil kabur. Tapi lalu apa? Ia tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Uang di tangannya hanya selembar 100 ribuan. Tak cukup untuk naik bus kembali ke desa. Bahkan jika ia bisa kembali, ancaman Nyonya Prayoga terhadap keluarga di kampungnya masih menghantuinya. Ia tahu, wanita itu tidak main-main. Keluarga Prayoga punya kekuasaan dan pengaruh. Mereka bisa dengan mudah menemukan dan menyakiti ibu serta Dimas. Ningrum mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Otaknya terasa kosong. Ia lapar, haus, dan tubuhnya sakit semua. Perutnya terasa lebih berat dari biasanya, dan sesekali, ia merasakan denyutan aneh dari dalam, seperti getaran halus yang kini mulai terasa lebih sering. Entitas itu, yang kini bersemayam dalam dirinya, seolah mengingatkan akan keberadaannya. Pagi menjelang, kota mulai hidup. Suara kendaraan bersahutan, dan orang-orang mulai lalu lalang. Ningrum bersembunyi di balik sebuah gerobak sampah, berusaha tidak menarik perhatian. Ia melihat ada warung makan kecil yang baru buka. Perutnya bergejolak hebat, namun ia tahu uangnya harus dihemat. Beberapa hari berikutnya adalah neraka baru bagi Ningrum. Ia hidup menggelandang, tidur di emperan toko atau di bawah jembatan, makan dari sisa-sisa makanan yang ia temukan atau sesekali membeli nasi bungkus termurah dengan uangnya yang menipis. Setiap malam, ia tidur dengan mata terbuka, takut akan bahaya yang mengintai di jalanan. Kondisi fisiknya semakin melemah. Ia batuk-batuk, tubuhnya sering menggigil, dan wajahnya semakin cekung. Namun, yang paling mengganggunya adalah perubahan pada perutnya. Tonjolan itu semakin membesar, tak bisa lagi ia sembunyikan sepenuhnya. Sensasi tendangan kecil yang lembut itu kini menjadi lebih jelas, lebih sering, dan kadang terasa kuat. Itu bukan sekadar denyutan lagi. Ini adalah pergerakan yang nyata. Pergerakan dari sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Ningrum seringkali berbicara sendiri, tangannya mengusap perutnya yang membuncit. "Siapa kau?" bisiknya pilu. "Kau bukan anakku. Kau apa?" Rasa takutnya bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Ia tahu ini bukan kehamilan normal. Ini adalah hasil dari kutukan, dari pesugihan yang mengerikan itu. Di tengah keputusasaan itu, sebuah harapan kecil muncul. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang orang pintar, kiai, atau dukun yang bisa melepaskan seseorang dari jeratan ilmu hitam. Ningrum tahu itu adalah risiko, tetapi ia tak punya pilihan lain. Ia tidak bisa melahirkan makhluk ini. Ia tidak bisa membiarkan entitas jahat itu lahir ke dunia melalui dirinya. Dengan sisa tenaga dan harapan yang samar,
Ningrum mulai mencari informasi. Ia bertanya pada beberapa gelandangan tua yang ia temui, atau pada penjaga warung kecil yang terlihat ramah. Mereka menatapnya aneh, namun beberapa di antaranya memberi petunjuk, menyebut nama-nama dan lokasi yang jauh di pinggiran kota, atau bahkan di luar kota. Ningrum tahu ia harus pergi ke sana. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya melepaskan diri dari kutukan ini, sebelum entitas di dalam dirinya terlalu kuat untuk dihentikan. Setelah berhari-hari berjuang, menahan lapar, lelah, dan rasa sakit di tubuhnya, Ningrum akhirnya sampai di kaki sebuah gunung di Jawa Barat. Petunjuk dari seorang penjual kopi tua di stasiun kereta api menuntunnya ke sana. Cari Kiai Haji Lukman, kata penjual kopi itu, matanya penuh makna. Dia mungkin bisa membantumu. Tapi jangan berharap banyak. Nak, tidak semua kutukan bisa dipatahkan. Ningrum mendaki jalan setapak yang licin dan menanjak. Hutan di sekelilingnya terasa begitu sunyi namun juga dipenuhi suara-suara asing. Perutnya semakin membesar dan terasa berat. Sesekali tendangan dari dalam membuatnya tersentak. Ia tahu waktunya semakin sempit. Jika ia tidak segera menemukan pertolongan, entitas itu akan lahir. Akhirnya, ia tiba di sebuah padepokan sederhana yang tersembunyi di tengah hutan. Aroma dupa dan bunga melati yang kali ini terasa menenangkan, menyambutnya. Seorang pria tua berjanggut putih, dengan sorot mata teduh namun tajam, menyambutnya. Itulah Kiai Haji Lukman. Kiai Lukman mempersilakan Ningrum duduk di bel-bel bambu. Tanpa perlu Ningrum menjelaskan panjang lebar, Kiai Lukman menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Nak, saya sudah merasakan aura gelap yang menyelimuti dirimu. Ada sesuatu yang bukan dari dunia kita tumbuh di dalam rahimmu. Jantung Ningrum mencelos. Ia tidak perlu menjelaskan tentang tuyul atau Nyonya Prayoga. Kiai itu sudah tahu. Entitas itu, Kiai Lukman melanjutkan, suaranya tenang namun mengandung kekuatan. Bukanlah tuyul biasa. Tuyul Nyonya Prayoga hanyalah perantara. Entitas yang kini bersemayam di dalam dirimu adalah makhluk kuno, haus kekuasaan, yang mencari wadah untuk kembali ke dunia ini. Nyonya Prayoga, dengan keserakahannya, telah membukakan jalan baginya. Ningrum mendengarkan dengan saksama. Matanya terpaku pada Kiai Lukman. Semua kepingan teka-teki akhirnya bersatu. Ada dua pilihan untukmu, Nak, kata Kiai Lukman, menatap Ningrum dengan penuh simpati. Pilihan pertama, kita berusaha mengeluarkan entitas itu dari tubuhmu melalui ritual. Ritual ini sangat berbahaya, berisiko tinggi. Nyawamu bisa melayang. Tenagamu akan terkuras habis, dan mungkin kau tidak akan pulih sepenuhnya. Ningrum menelan ludah, membayangkan risiko itu. Pilihan kedua, lanjut Kiai Lukman, suaranya sedikit melunak. Kau biarkan entitas itu lahir. Tapi ketahuilah, jika dia lahir ke dunia ini, dia akan membawa kehancuran dan kegelapan yang tak terbayangkan. Dia akan mencari lebih banyak tumbal, lebih banyak energi. Kekuatan Nyonya Prayoga hanyalah setitik debu dibandingkan dengannya. Dunia manusia akan tenggelam dalam kekacauan, dan kau akan selamanya terikat padanya, menjadi ibu bagi kejahatan itu. Kedua pilihan itu sama-sama mengerikan. Meninggal dalam ritual, atau menjadi ibu dari kehancuran dunia. Ningrum menundukkan kepala, memikirkan keluarga di desa, wajah ibu dan Dimas. Ia telah menempuh perjalanan panjang, mengalami penderitaan yang tak terbayangkan, hanya untuk berakhir di persimpangan jalan ini. Setelah keheningan yang panjang, Ningrum mengangkat kepalanya. Matanya, yang tadinya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, kini memancarkan tekad yang membara. Ia mengusap perutnya yang membuncit, merasakan lagi tendangan dari dalam. Kiai, ucapnya. Suaranya bergetar namun jelas. Saya pilih pilihan pertama. Kiai Lukman menatapnya dalam-dalam, seolah membaca setiap inci jiwanya. Ia mengangguk perlahan. Baiklah, Nak, jika itu keputusanmu, persiapkan dirimu. Ritualnya akan dimulai malam ini. Ningrum tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya. Pertarungan untuk hidupnya, jiwanya, dan mungkin, untuk nasib dunia. Apakah ia akan menjadi pahlawan yang mengorbankan diri demi menghentikan kegelapan? Atau akankah ia menyerah pada takdir yang mengerikan? Hanya waktu dan kehendak yang maha kuasa yang akan menjawab. Malam itu, di padepokan terpencil di kaki gunung, ritual kuno yang penuh bahaya pun dimulai,
dan nasib Ningrum, serta dunia, berada di ujung tanduk.